Izin Buya bertanya, nama saya Eko Sulistiono, tapi kebetulan pertanyaannya titipan dari anak saya Wanodia Zakia Mas Najib yang sedang di Unsud. Pak, apakah salah kalau berpandangan bahwa agama hanya simbol dari adanya Tuhan? Kemudian lanjutannya, jika iya, kenapa Tuhan bikin banyak agama atau bikin banyak simbol kalau kita bisa belajar membaca hanya dari satu simbol atau satu agama saja? Itu demikian pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, memang semuanya itu simbol kok. Begini ya, kita tidak bisa melihat sesungguhnya. Kita kembali ke sholat. Ada ruku, ada sujud, ya, ada takbir, ada i'tidal, kan begitu. Itu adalah simbol-simbol orang melakukan sholat. Bapak-bapak dan ibu-ibu pernah enggak melihat hakikat sholat? Pernah kelihatan sholat? Saya tidak bisa melihat sholat. Yang saya lihat adalah orang yang sedang melakukan sholat. Iya kan? Kalau kita menyebut negara demokrasi, demokrasi itu makna, konsep yang ada dalam pikiran kita. Simbol-simbolnya apa? Kita mengatakan negara ini demokrasi atau tidak demokrasi. Ada demokrasi atau tidak ada negara itu demokrasinya. Dari mana taunya? Dari simbol-simbol. Pertama, di negeri itu banyak partai, betul? Ya. Kemudian juga di negeri itu orang bebas menyampaikan, berekspresi. Ada kebebasan berkumpul. Dijunjung tinggi kemerdekaan, kebebasan individu seseorang, betul? Dan ada kelompok-kelompok yang beroposisi mengontrol pemerintahan. Itu adalah simbol-simbol. Oh, kita tetapkan berarti negeri itu negara yang demokrasi. Tapi kalau negara itu orang ceramah saja turun langsung dijemput masuk penjara. Umpamanya kan gitu, orang kumpul begini langsung dibubarkan, berarti demokrasinya tidak ada. Nah, demokrasi ini satonya seperti apa? Kan nggak kelihatan, betul nggak? Bapak punya jasad, ini simbol. Hakikatnya adalah roh yang ada dalam dirimu itu. Yas'alunaka 'anir roh, qulir roh min amri rabbi. Mereka bertanya kepadamu tentang roh, katakan roh urusan Tuhan. Kita tidak mungkin akan bisa mengetahui roh yang ada dalam diri kita itu. Betul enggak? Nah, begitu rohnya keluar, disebutnya apa? Mayat kan? Ya iya, sudah selesai. Yang tadinya cantik ditinggal pergi enggak? Tinggal pergi. Sekalipun ternyata cantik juga. Nah, itu adalah sebagai simbol-simbol. Termasuk kita dalam beragama. Tuhan jangan diimajinasikan, ya. Besarnya seperti apa, warnanya, nggak bisa. Ya, kita yang beriman adanya Allah juga tidak bisa membuktikan adanya Allah secara fisik. Ini Tuhan seperti ini, nggak mungkin dong. Kenapa? Karena Tuhan itu laisa kamitslihi syai'un, tidak seperti apa-apa di luar imajinasi. Nah, untuk memahami Tuhan kita menggunakanlah simbol-simbol. Sami'an basiran mutakalliman, ya kan, muridan dan sebagainya. Itu sebetulnya sifat-sifat kita manusia, melihat. Ya pasti Tuhan melihat dong. Kita bisa mendengar enggak?
ya pasti Tuhan juga mendengar. Kita berbicara enggak? Bicara. Pasti Allah juga punya sifat kalam dan mutakalliman. Kita punya kehendak enggak? Punya. Jadi itu semuanya yang kita sebutkan sifat-sifat Tuhan itu ya sifat-sifat kita juga sebagai simbol saja. Yang pasti melihatnya Tuhan tidak seperti melihatnya kita. Betul enggak? Kalau melihatnya kita terbatas. Kalau sudah 2 kilometer udah nggak kelihatan. Telinga kita mendengar. Nah kalau berapa desibel, berapa frekuensinya, ya kalau sayup-sayup makin jauh makin tidak terdengar. Kita terbatas. Nanti di penghujungnya mata kita akan melihat pada batas kemampuan melihat semuanya akan berwarna biru. Warna biru itu sebagai tanda disitulah batas mata kita memandang. Langit itu bukan biru, hanya mata kita yang melihatnya biru. Nah itu adalah simbol-simbol. Jadi artinya bahwa agama ini ya simbol-simbol, bukan itu tujuannya. Ya, jadi lalu kenapa banyak berbeda-beda agama? Ya proses beragama kita mesti tahu bahwa semua manusia sejak zaman primitif hidup di tengah hutan, makanya berburu, belum kenal pertanian, belum punya cangkul, ya tombaknya juga masih dibikin dari batu-batu yang tajam kan gitu untuk berburu, masih primitif, masih pakai koteka. Dalam pikiran mereka sudah bertuhan. Karena secara sadar atau tidak sadar manusia mengakui di luar alam yang nyata ini ada alam tersembunyi yang mengatur kehidupan kita ini. Lalu gimana persoalannya? Nah makanya di dalam Al-Quran sendiri dikatakan innalladzina amanu walladzina hadu wasabiuna atau wasabiina wan nasara man amana billahi wal yawmil akhir wa amila salihah fala khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Orang beriman, orang Nasrani, orang Yahudi, orang Paseban, semuanya itu siapa yang beriman adanya Tuhan, beramal soleh, yakin ada hari pembalasan, jangan khawatir, tidak perlu takut dan tidak perlu bersedih hati. Di ayat yang lain, alladzina amanu walladzina hadu wan nasara, kan gitu. Dan wa ila akhirih wasabiina atau wasabiuna wan nasara wal majus walladzina asyraku, orang musyrik, orang Paseban, orang Yahudi, Nasrani, orang beriman, silahkan fastabiqul khairat. Siapa yang selamat, siapa yang diterima, ini kata Allah sendiri, saya tidak menafsirkan. Ya, innallaha yafsilu bainahum yaumal qiyamah. Nanti Allah yang menentukan siapa yang selamat, siapa yang tidak selamat, siapa yang masuk surga, siapa yang masuk neraka, itu Allah yang menentukan, tidak sekarang tapi yaumal qiyamah. Itu persoalannya kok. Itu. Jadi tetapi dalam realitas sehari-hari masing-masing agama mengklaim dirinya benar dan yang masuk surga, agama yang lain masuk neraka. Itu masalah, nggak ada masalah kok. Kalau saya mah masalah surga itu adalah hak prerogatif Allah kok. Abu Thalib paman Nabi sampai mati nggak mau baca syahadat, masuk neraka atau masuk surga? Ya wallahu a'lam, kita serahkan kepada Allah. Tidak sulit bagi Allah untuk mengampuni Abi Thalib yang sayang kepada kanjeng Nabi. Ada orang tidak sholat tiap hari ngelacur aja, masuk neraka atau masuk surga? Ya nggak tahu. Saya tidak akan pernah menghinakan siapapun, sekalipun seorang pelacur, seorang copet datang ke rumah saya hormati sebagai manusia kok. Saya tidak boleh menghinakan orang pendosa itu. Belum tentu. Barangkali dia dosa-dosanya sudah diampuni oleh Allah. Betul. Malah dosa saya yang tidak diampuninya. Karena gara-gara kalau dipanggil sama pasang tarif. Iya kan?
Ya dianggapnya kayak tontonan. Ini berdakwah itu bukan tontonan. Ya mau balik mah ya sedikasinya aja, nggak usah pasang tarif dong. Betul nggak? Salaman, matur nuhun Pak Kiai, dibuka 50.000, alhamdulillah. Bisa buat beli bensin kan begitu. Ya jangan pasang tarif dong, kita tidak berdagang kok. Nah itu seperti itu kira-kira. Ya orang menyampaikan kebenaran sebagai kewajiban kok minta upah sih gimana? Ini kan kewajiban saya, masa minta upah? Ya kalaupun harus salaman ya itu kan namanya belut. Kita mencangkul di sawah, ada belut diambil nggak? Ambil aja. Kecil diambil nggak? Ambil. Besar? Ambil. Nggak dapat sedih nggak? Ya nggak usah. Ya udah. Yang penting kita lagi mencangkul kok, seperti itu semuanya. Jadi artinya bahwa sorga hak prerogatif Allah, ya kan? Yang penting kita tolong jangan ada kebencian. Saya yakin saya beragama Islam, Tuhan saya tidak menyuruh untuk membenci siapapun. Saya disuruh untuk mencintai semuanya. Betul? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Itu firman Tuhan. Nanti siapa yang masuk surga? Allah yang menentukan. Nanti di hari kemudian, wallahu yakhtassu li'ibadihi mayasha. Allah akan memberikan rahmatnya kepada siapapun yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita baca Al-Quran di setiap tahlil, innaka tu'adzibu man tasya wa taghfiru man tasya. Engkau bisa mengampuni siapa saja, engkau bisa menghukum siapa saja. Serahkan kepada Allah. Yang penting kita jangan menghukum orang neraka. Yang penting yuk kita bersama-sama banyak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, setuju? Oke.